Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami ya Roh Kudus, untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami semua kehendak Tuhan bagi kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Puji Tuhan. Saudaraku, Paulus menegaskan bahwa orang percaya adalah kawan sekerja untuk menggenapi semua rencana Tuhan di atas bumi ini. Karena itulah, kasih karunia yang sedemikian besar itu yang sudah kita terima dari Tuhan, jangan pernah kita sia-siakan, saudara. Kapan kita disebut menyia-nyiakan dan melupakan kasih karunia atau anugerah Tuhan? Yaitu ketika kita dengan sengaja memilih untuk bersahabat dengan dunia dan hidup menurut cara-cara dunia. Yakobus mengingatkan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara, saat ini kita hidup di akhir zaman. Dan pada akhir zaman ini benar-benar sudah dimanfaatkan iblis untuk mempengaruhi setiap segi-segi kehidupan manusia, supaya semakin menjauh daripada Tuhan. Iblis memberikan pengaruh melalui berbagai bentuk kesenangan daging dan dunia. Akhirnya banyak orang yang terperdaya dan masuk ke dalam perangkapnya. Dan ditambah beratnya beban hidup, permasalahan yang datang bertubi-tubi membuat banyak orang tidak tahan dan tidak mampu dan tidak mau lagi bersabar menantikan janji-janji Tuhan. Sehingga tidak sedikit yang bersungut-sungut, mengeluh, merasa kecewa, berani menyalahkan Tuhan, dan akhirnya menyerah kepada keadaan yang ada. Mereka pun terdorong untuk mencari pertolongan-pertolongan yang ada di dunia ini. Mereka melupakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Padahal firman Tuhan berkata dengan tegas, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebagai orang percaya, apapun tantangannya, jangan pernah menyerah dan putus asa, saudara. Sebab bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Dan hal lainnya orang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan adalah jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Orang yang tidak mempraktekkan firman yang sudah dibaca dan didengarnya, sama dengan menipu diri sendiri. Hal inilah penyebab kegagalan kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup ini. Firman seperti ini diibaratkan benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu dan di tengah semak duri. Ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, jikalau kita mau tinggal di dalam firman-Nya, kita akan mengerti hak-hak kita sebagai orang percaya. Kita mengetahui janji-janji Tuhan dan semakin memahami
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi bukan karena Tuhan tidak mau mengerjakan mujizatnya, saudara, melainkan karena kita sendiri tidak taat dan tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Kita disebut pula telah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ketika kita tidak bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Pemazmur memperingatkan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Karena itu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jangan sampai kita seperti 9 orang kusta yang pergi meninggalkan Yesus begitu saja setelah mereka disembuhkan, saudara. Tidak pernahkah kita disembuhkan, diberkati, dipulihkan, dan ditolong oleh Tuhan di sepanjang hidup ini, sehingga kita bisa lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Rasul Paulus berkata, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudaraku, mari jangan sekali-kali kita melupakan kasih dan kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar. Ucapan syukur itu kuasa yang mendatangkan kekuatan. Ketika kita tahu bersyukur kepada Tuhan, maka tantangan seberat apapun pasti dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita hargai dan jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang besar, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk menghargai dan tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang besar. Ajar kami untuk hidup bagi Kristus, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, dan tidak serupa dengan dunia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk-Mu, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami Indonesia. Saat ini menghadapi pandemi COVID-19, mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.